kita simak bersama sambutan Kang Bupati Sugiri Sanjoko sekaligus menutup rangkaian acara peringatan Haul Kiai Ageng Muhammad Besari yang ke-276. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ingkang tansah kula bertosi, ingkang tansah kula takdimi, ingkang tansah kula hormati para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Bapak Gus Miftah Suriah, Sahabat Fidyah, PCNU, Kabupaten Ponorogo, Yayasan dan Keluarga Muhammad Besari yang kula hormati, Forkopimda yang hadir, Ibu Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua jajaran kepolisian, Mbah Yono yang kula hormati, sedaya kang rawuh, Pak Camat, Pak Lurah Tegasari dan semua kepala desa sekecamatan Jetis yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa alam suatu apapun dalam rangka Haul Akbar Mbah Kiai Ageng Muhammad Besari yang ke-276. Kemarin sambutan saya sudah pada saat pembukaan sudah sambutan, maka sambutan malam ini persis seperti sambutan yang kemarin. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka secara resmi Haul Akbar Kiai Ageng Muhammad Besari secara resmi dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, penutupan peringatan Haul Kiai Ageng Muhammad Besari pada malam hari ini akan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Kang Bupati Sugiri Sanjoko dengan didampingi oleh Ibu Wakil Bupati, Bapak Kapolres Ponorogo dan Dandim Ponorogo, serta Bapak Kepala Desa Tegal Sari. Beri tepuk tangan yang meriah atas ditutupnya rangkaian acara Haul Kiai Ageng Muhammad Besari yang ke-276. Demikian hadirin, pemukulan beduk telah menandai penutupan peringatan Haul Kiai Ageng Muhammad Besari ke-276 pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah bersama kita berwisata hati mengikuti siraman kolbu dalam pengajian akbar yang akan disampaikan oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, sekaligus berkenan mengakhiri dengan doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap zuriyah keluarga besar Ki Ageng Muhammad Besari, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus di belakang sana jauh-jauh datang dari Lampung bapak ibu kandung saya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Insya Allah besok tanggal 20 Juni bapak ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, Pak Jenggot itu mertua saya. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar sedunia. Tak terus ratau nesu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan hati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri. Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi, kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin. Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati yang tadinya abah dan mamah bahkan mau sudah pesan kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mama Salmah sekarang sedang sakit, maka abah dengan terpaksa harus mendampingi mamah, gak bisa tindak ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salmah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya ngopo tak gitu. Ya engko tak madhep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak. Jadi kaya ngene ora ketok iki.
Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri, Wadirut Main ID. Tepuk tangan untuk Pak Dani. Beliau ini anak angkat kesayangan dari Roh Islam, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang menang kamu tak kekrek. Aku gila, isi sabar ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lalu sepatu ngamuk ya sing metu Bathara Katon. Aku iso mulut gitu. Mbahku sampai Bathara Katon aku iso mulut. Gus Dur pernah mengatakan begini. Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau ingin belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Copet, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Kulit Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan enggak? Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mengerabeke kalih anak jenengan terserah kula nderek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil, Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngrabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah,
Jadi lah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramati Mbah Kiai. Oh, A1 dulu. Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari. Di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lah kiai ini tuh ya ono sing mambu sakti ini, ono sing mambu alim. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Udah sari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Tak bahaya tak? Orang masa putunya Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isin arep rabi rasido. Jadi lah rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya. Mungkin nasibmu kowe Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ono sanate. Sanat ditolak iki ya ono. Sebenarnya rupa-rupa pas-pasan iki iso. Ono bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ya ngono vokalis hadroh cangkeme mangan. Lalu melewet. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu iki kadang-kadang aku juga keahlian apa gitu. Enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti diselakon. Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isi. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab. Karo Mbah Muhammad Besari. Bapakmu ki ra ndek apa-apa wong kiai desa. Ra ndek apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langitlah kemudian yang mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah virallah di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai Desol matur kepada emasnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro. Kaya Mbah Icu duit. Akhirnya matur, wis to njaluk kok bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipeksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jika sak cukupe nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal. Ler. Mangkat. Zaman sama orang busuro. Kan numpak kapal. Orang numpak pesawat. Numpak sepi banget. Kaji numpak sepi. Sepi itu saya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya bosok. Ya bahaya lah kowe danger apa ya bahaya jangan ngerti.
yang jawab, yo maklum sing ngaji putune dhewe. Cuak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten citani kula, tapi lan jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan busuk, makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takonnya ke rumah karena akhir itu sangal menahi takon ini. Apa ya Gusti lo kira di mekanisme dewe kok. Wah, ora kaya awak. Awakmu gaweane hadroh yo santai wae, rasa wedi karo takon mungkan akhir. Besok takoni, "Man buka jawaban kamu nanya." Iya bocah kamu. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedanya dukun karo wali ya, Pak. Lak wali iki duwe kelebihan saka Gusti Allah jenenge karomah, firasat. Lak dukun kuwi ya, sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramalan. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Oh, anu firasatku ki akeh tamu lho. Lah ngopo? Kan ngarep akeh manuk. Jadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Matane keduten. Apa? Rezeki mentok duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing keduten titite. Hayo kowe apa? Apa makane? Berarti ya arep entuk rokok. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah PSK, sing ngeterke Mbah Yai Ilyas. Piye kok kowe kira mulih? Aku izinkan. Ora usah mulih wae. Delik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Jadilah aku ki dari James Bond, ya kuwi mergo keturunan karo Mbah Zainal Abidin. 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Jadi Ipin Upin bikin. Cuwiling ini manusia spiral. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Kadang minggat. Malah kayak kewan korban. Kamu jelas sama nih barang gitu. Yang tak sama itu. Beten kono gono kiai ngaji di Palak iki. Kita harus jelas sama nih. Sarung bae minimal. Sama di Pak Suku. Ndang minggat apa mungkin? Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor
sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia akan menjadi saudara. Zainal Abidin bro, parah nih, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal sebagai reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan, termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong danco? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong danco. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya dua. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan danco secara konsisten, maka ada kemungkinan danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong danco adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur jamun dan akhirnya Miftah ngopo cangkem ngomong danco, kearifan lokal berbagus. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awak mesti ngomong soal di kelebihan ya. Rupamu elek. Ya. Kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitu lah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, wis God iki. Lah sing penting good morning. Tangi jam 12 good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalis. Apa yang menjadi atau dalil mendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya duriyae Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah ini loh. Ini kan sekarang lagi lagi nasab ya, antara Kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja, karena saya muhibbin di Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat, gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu duriya? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan duriyanya Habib Lutfi, tak gebuk cangkem. Yusuf lah ada beli. Kalau kowe ngrasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani lah ya orang waras. Bener gak? Habib Lutfi loh bro. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman. Jamaah Al-Tariqah anak Sabaniyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan, dia berarti lah ya goblok gitu. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sih hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta. Si ngompong kan.
Begitu ditelisik, ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, Cangkem Miftah gak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Le, juragan, lebu. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya. Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis, Beb. Cuman, bes sumber memolok. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencor. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali tabrak kalau sumber kencor yang Klaten lah. Mobil Camry kan lho dia. Tabrak. Saya mau berangkat. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan Sona Baluti. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel? Uang 50.000 tok. Saya berangkat. Lah awak mesti ngomong susah kita kan dari. Sregep no, soal ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragannya teko. Saya tuh wisin, saya wisin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah, nyuwun donga kagum anak bojo teng griya. Ya tak dongake. Wis mulya, saya Mbak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukoke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Penang nempel matamu, nempel. Susu kok nempel. Terus gara-gara kayak gini-gini rusak dan lebih. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Kenapa? Saya nggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pinciti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau undang Habib Lutfi itu noto hati. Kok rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karena pelak diundang ngaji model kaya Habib Lutfi. Jadi bisu-bisui matamu. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso guwen cangkem. Makane santai-santai tak kene. Habib begini, ngomong sama saya, dawuh le tangan dari. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine jaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud? Dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ini, lah kiai hasud, kui produktif. Lawang goblok hasud, itu tidak produktif. Contoh ngomongan ini. Ono kiai anaknya papat,
bapaknya pondok siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok gawe pondok dhewe. Kuwi hasilnya ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasut tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasutnya wong goblok. Isot mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Ala Miftaki mau menang viral. Kira apa-apa. Miftaki goblok. Gobloknya payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Bahaya dah. Satu, yang kedua Pak. Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, habib didu karo habib, kiai didu karo habib, habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus minta di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus minta viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni viral? Ngaji karo lonte viral, dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa viral? Kowe ndelok apa? Oh, matang. Kalau itu bukan begengge, kalau itu ural. Baleni bahu. Cangkeme nempel iki sapa nek. Itu yang dimaksud dengan ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang duru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya mau Jawa apa? Weros sadurunge final. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi, itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi. Awakmu sing ora Habib, sing ora duriya Kanjeng Nabi, yo ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak duriya itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan duriya tapi ngaku-ngaku duriya. Kayak saya bilang sama Mbak Icu, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamanya, aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa, sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antawiryo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto, orang-orang top. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasimu? Sing hebat iki mbae dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis ngadepi aku.
Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Urung. Kalau ngombe wis seger. Wong iki lak bengi ngopi, isuke mati, kira mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya mereka yang ngerti, oh mak ini berlalean dikit ngombe kopi. Terus mau mangan kacang, dikira nonton bioskop. Makanya nyuwun sewu coba. Penting membanggake mbahmu kuwi. Supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mak celok wong Arab. Mau Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriannya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang durian ngaku-ngaku durian. Maka daripada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku duriah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kamu tahu kenapa saya dandani makam Simbah? Salah satu torekoy Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dibugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti you ziarah ke sana. Sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagak. Meledak matamu. Saya waktu itu bilang sama Mbak Ijo, Mbak, iki lagi jingi tak ganti angsal mboten. Lah pripun Gus? Makame Simbah saiki viral. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbak. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekonya Habib Lutfi dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia. Coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Bila pulau ini protes kali Pak Bupati, Surah Menggolo ini wong top. Tapi makamnya Surah Menggolo ini lagi dirawat. Mbok ya ayo makamnya Surah Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makamnya Surah Menggolo awakmu sedikit Kapolda bintang loro. Lah aku kelas Miftah iso nukoki kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Kalek bupati ini. Bupati iki isone mung tanda tangan tak duit kere. Bila awakmu ngerti, ngapa Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe? Sadar diri ora urun. Nah, olah cerita. Terus, lah kula maju bupati mulai pripun? Gampang, ning Ponorogo ono pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pesan, seminggu pisan Gus Miftah ngaji pilih kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungono kuwi. Hadrai kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah. Besok melu aku sampai surga. Amin. Iya kuwi aku ning surga kalau berbeda dari awakmu hadro. Wis ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel.
Apa saja kira-kira yang gini, perdebatan antara habaib sama kiai, wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai. Kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyahe Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, entang ora pengen ngundang ning panggung, ora usah dawak-dawak. Ora usah sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilakan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang kudu bawane. Mau idul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono MC ini kayak penyanyi dangdut yo. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Ular eket apa? Kita sambut Gus Miftah. Ini tinju apa? Setelah menarik belas. Jadi wis lah, nggak usah diperpanjang. Panas lah tadi, nyawang-nyawang mata. Awakmu sirah Habib, ora usah ngaku Habib, tahu diri. Orang duriannya Nabi, ora usah ngaku duriannya Nabi. Ning lah awakmu takon, Gus, durian Kanjeng Nabi niku tasih wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasih wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Duriah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu duriahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Gitu saja. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama Mbah dhewe niku Mbah. Kok sing duriyahe Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Ora mintai bapake kiai desa itu. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Nggih. Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ora ana wong maujud kaya aku. Dadi lha wong ngomong, "Alah Miftah, bapake kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mung kaya rupamu. Umat ndasmu apa Mas? Bu, ini harapan untuk Anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik, Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bin nasab. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki sowan. Ampun ngomong rawuh, salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putu. Jadi rasane iki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali. Kok derajatmu urung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putu. Amin. Kalau itu sering Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Alhamdulillah. Menungso niku lak ngloro to. Lah ora yakin anak turune Nabi Adam
berarti dia merasa anak turunnya gitu kan terus. Berarti keturunannya munyuk. Ayo gue milih nih. Milih darahnya keturunannya munyuk apa keturunan Nabi Adam? Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan, walaupun nggak panjang-panjang, Pak Dani siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Menteri, aku rapi sholawat, nguri-nguri budaya, mau tabu kena orang, mau tabu ya rapok, mau bayaran murah jelas. Ustaz sangono kok sangono. Pi Pak Bonda. Aku meneng jok mobil, burine ono amplop, Pak boleh nih, tak tuntun ini, di mobil. Mau ngabang $2 cok. Bupati ini gitu mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo, iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Coba vokalisnya berjamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
agama bisa diamalno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wis kabuten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno podo derek ajarane wali songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sayyidina adada ma fil milahi sholatan daimatan Sida Malik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Aku tak tambahi syair tentang kematian. Senajan berbondo-bondo morine mong sarung ombong anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bil milahi yen manungsa sampun pajang uwal saking griya sawang
najan nangis anak sima nanging kempal boten betah. Allahumma transfer mawon banget. Kan rekening salah diri 100 enggak. Pun lanjut apa bubar nih? Aku juara sholawat. Iki pujian ku zaman cilik ning langgar. Wah. Bukan, sing amplop tadi lho. Hiji loro 10 juta, sing 10 juta tak baleke ning panitia. Di panitia ini ketua panitia ini sama iki Panura. Di kas tahun ngarep. Mata kok Panura? Apa sih itu nunggu kamu kok infak kok. Saya dipikir lho. Adre tapi lagi siji loro yo menghitung tok. Sampe lagi pecel lagi sak mangkok nih sak piring mau kono to. 1 juta cukup. Nah, sing rupane paling mesake sapa? Ya kowe iki lho, kowe ora tahu. YP. Yang buri ono sapa kuwi? Ono bupati, dandim, kapolres. Pakai 100.000 di Cimat ben ra maling di Tenegoro. Pak Bupati Cimat 100.000 rene. Pak Kapolres tak Cimat kene. Dari jenderal sing aku. Pakaian lho Pak, pakaian. Dandim. Sama mana pejabat ini? Tangan menterinya, tangan. Ini sama deh. Mat, tengok mat. Sama, Jimat. Ya. Teman-teman bodrek. Jamaah yang ngersake. Untuk jamaah yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta uang saya minta maaf ya. Cara menteri ini sambutan kalau menit minta mic-nya. Pak. Oh, wakil bupati ini urungnya, sing ngomong kene urungnya. Ayo, satu. Belum. Ijiman, Bu. Meledak panggung itu. Mas dari sini sambutan 3 menit. Wakilnya Pak Erick Thohir ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh warga Ponorogo. Yang kami hormati dan memuliakan para kiai, para alim ulama, wabil khusus Pak Bupati, Ibu
Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Dandim, Pak Kapolres, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah kami semua diberi kesempatan oleh Gus Miftah untuk bisa hadir di Ponorogo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari orasi kebangsaan yang merupakan perintah dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri BUMN, agar kita semua bisa mensosialisasikan program pemerintah dan juga membantu masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena ini sudah menjadi kewajiban bagi BUMN untuk membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perintah dan arahan Pak Menteri BUMN kepada kita semua sangat jelas bahwa kita harus meneruskan legasi, ajaran, warisan, pemikiran, dan meneladani para pendahulu kita, para kiai-kiai besar kita, wabil khusus Kiai Haji Ageng Besari, Muhammad Besari. Ini adalah panutan kita semua yang mana nilai-nilai harus kita kejawantahkan sebagai generasi penerus, khususnya kita sebagai generasi muda, agar pemikiran itu terus abadi dan memberikan marwah bagi negeri kita ini. Insya Allah kalau kita meneladani para alim ulama, para kiai, insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah Pak Bupati, Bu Wagub akan hadir di Ponorogo ini, generasi-generasi Indonesia yang handal. Masa depan, pemimpin masa depan Indonesia hadir dari sini. Menteri, Presiden, bahkan Gubernur hadir dari Ponorogo. Dan ini adalah kewajiban BUMN. Kewajiban BUMN untuk Indonesia, mobil khusus malam ini untuk masyarakat Ponorogo. Dan pada Gus Miftah, kami terus komitmen untuk mendukung kegiatan orasi kebangsaan Gus Miftah agar Islam dan juga nilai-nilai kebangsaan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, nilai-nilai Al-Quran juga harus kita kejawantahkan agar kita bisa menjadi figur-figur manusia-manusia sebagai Al-Quran yang berjalan, yang bisa menjawantahkan nilai Al-Quran sekaligus juga menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan baik. Inilah pentingnya orasi kebangsaan untuk menumbuhkan kecintaan kepada kita semua agar langkah pribadi, karakter kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Hidup Ponorogo, salam sehat selalu dan majulah Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati kentir, Kiai kentir, kalian kentir apa dia? Bupati sang dunia ini sentak onek-onek belas atau kabar, ini Pak Giri. Soalnya kalau mangsanya atau nyangoni aku. Malah tak nyangoni. Saat ini saya membahas warisan Mbah Besari ini. Selain keramat yang kita bicarakan itu apa saja? Jadi gini loh, pertama bahwa menungso itu naik turun itu biasa. Pendirian pondasi ulama di Indonesia salah satunya bermula dari Mbah Muhammad Besari. Nah, tapi puncak kejayaan Tegalsari itu bukan di masa Mbah Muhammad Besari, tapi di masa Kiai Haji Hasan Besari. Nah, yang orang sering bertanya begini, Gus, kilawa zaman Mbah Hasan Besari ini santrinya sampai 15.000. Bahkan saat itu nyuwun sewu, karena Mbah Muhammad Besari didukung sama adik-adik yang luar biasa, termasuk Mbah Nur Sodik sing hafidul Quran niku nyuwun sewu. Itu ternyata berpengaruh kepada pola kebangsaannya Kiai Hasan Besari. Sehingga Keraton Solo mendengar Tegalsari itu akan menerapkan syariat Islam atas fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Niki awal mula ada rentetan antara Tegalsari dengan Surakarta. Akhirnya apa yang terjadi?
Mbah Hasan Besari ditangkap sama kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta. Dibawalah ke Sumatera, nyebrang dari Merak ke Bakauni, numpak kapal. Ternyata yang terjadi apa? Setiap kali Mbah Hasan Besari naik kapal, kapalnya naik mlaku. Layar mengembang, mandek. Mbah Hasan Besari mudun, diunggah, mudun, muruk. Diunggah ke kapal, kapalnya mati meneh. Kuwi keramatnya Mbah Hasan Besari. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Ketika Mbah Hasan Besari generasi ketiga, santrinya 15.000. Pertanyaannya, kenapa kok setelah itu bekasnya tidak ada? Termasuk para santri. Ternyata mohon maaf, itulah hidup. Ada pasang dan surut. Sehingga Mbah Muhammad Besari, kejayaan Ponorogo Tegalsari ketika Mbah Hasan Besari, dan ternyata menurun dan surutnya Tegalsari ketika dipegang oleh anaknya Mbah Kiai Yahya, generasi keempat. Jelas lagi jujur mawon. Kalau ngomong kali bojo kula, Bun, nggak selamanya Abah akan seperti itu. Soalnya sudah jadi hukum alam. Wong kadang-kadang neng dhuwur, kadang-kadang neng isor. Saampu-ampu Mbah Hasan Besari, generasi ketiga. Ternyata begitu masuk generasi keempat mulai surut. Ketika dipegang oleh Kiai Hasan Yahya. Lah wong ning dhuwur kuwi iso mudhun mengisor. Kalau posisi kita di bawah itu punya kesempatan untuk naik. Makanya kenapa selama ini kita sering bilang roda itu pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Pertanyaannya adalah ono sing muter apa ora? Lah ono roda, kuwi mesti muter kecuali ono sing muter. Kita itu punya roda yang sama. Cuman cara muternya sing beda-beda. Lah salah satu hikmah haul memperingati Yaumil wafati li ba'dil auliya wassalihin, ngoten niku napa? Salah satunya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan dari mutawaffa, dzikru manaqibul mutawaffa. Kula mboten ngomong penak tok, Mbah Muhammad Besari ampuh, Mbah Hasan Besari ampuh, tapi wong lali nyritakir rikala Mbah Kiai Hasan Yahya. Ketika Tegalsari mulai menurun. Maksud saya apa? Kok sakniki ana putu-putune simbah niku sing ampuh. Kuwi ora mergo ampuhmu. Kuwi mergo akar yang ditinggalkan oleh mbahmu. Itulah yang dimaksud di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pertanyaannya sekarang begini. Kira-kira asarnya dhewe iki apa? Mbah Muhammad Besari asarnya jelas kelihatan. Kiai-kiai tanah Jawa sumbernya dari Tegalsari. Lah besok kalau kita mati, mohon maaf, apa asar yang kita tinggalkan? Kiai Said ketika masih menjabat ketua umum PBNU ngaji kali kula teng Madinah, ziarah Nabi. Beliau mengatakan begini, Gus, kowe iki ndang nulis buku. Lah napa kiai? Sesuk kowe mati, asar yang akan dilihat dari kamu itu adalah buku dan kitab kamu. Saya jawab, nanti dulu kiai. Lah zaman biyen kiai kudu duwe kitab, kudu duwe buku. Sekarang tidak, apa? YouTube. Sesuk kula mati, wong kangen kula tinggal ngetik ning YouTube. Gus Miftah. Muncul Miftah. Ora usah nulis, ngetik ning Google. Kiai Lonte. Miftah muncul mesti. Kiai Bokong Truk. Miftah. Kiai Dancuk. Miftah. Kiai Purel, delok. Mesti mboten Miftah. Pertanyaannya adalah asar apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Coba kita lihat asarnya Mbah Muhammad Besari. Saya nulis dari beberapa rujukan kita. Bagaimana kemudian seorang Muhammad Besari itu luar biasa. Beliau dikatakan sosok yang luar biasa, ulama yang alim alama. Beliau ahli politik kenegaraan. Buktinya apa? Kemudian besanan dengan Kasunanan Surakarta Solo. Kemudian apa? Beliau dianggap sebagai ahli sastra dan tasawuf.
Sampai ada yang mengatakan beliau ini ahli tafsir Quran beserta adiknya Mbah Nur Sodik. Jadi lah iso jenengan ziarah teng mriki. Niku nyuwun sewu, langsung ziarah teng mriki. Lah jenengan pengen duwe anak ahli Quran. Nah niku teng Mbah Nur Sodik. Mboten namung teng Aceh. Ning ngarep jenengan golek keramat Mbah Muhammad Besari, lah pengen anakmu ahli Quran, langsung mundur diri. Teng ngene Mbah Nur Sodik. Makame Mbah Nur Sodik niku jinge menapi dereng. Men saiki. Lah dereng apa sing kula ganti sira? Ngapi pisan. Sing ngapi pisan. Mun saya Pak Lurah. Oh mboten kersa iki jing. Oh mboten kersa iki jing. Itu ora rupamu iki sesuk iki jinge watu boleh cukup. Watu ra duwi wong wis pantes. Kayak gue lagi mesti kanca haji pengen mati di Mekah. Wes bendino yo kok pengen mati di Mekah sing mati malah kancane iki. Lho kan mati. Kleru malaikat iki kaya. Malaikat kleru nyabut tidak mungkin. Kula iki pas lara tangis oleh bojo kula, Bang, mboten ngaji tok wae sakit wis ora apa-apa, Bu. Karena suyamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya pengen mati saya pas pengajian. Kan bisa jadi. Aku ngaji di Tegalsari, Israel teko langsung dimungkin di Masjid Ponorogo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang Bupati Ponorogo. Malaikatnya Sherlock. Di situ pula kemudian Gus Dur mengatakan apa? Baik Mbah Muhammad Besari maupun Mbah Yai Nur Sodik mengajarkan Islam dengan harmoni, dengan penuh keharmonisan. Maka nggih nyuwun sewu lak duwe duriyah kaya kula niku pun sak mestine lak kula dadi wong Islam sing rahmatan lil alamin. Lha iki Kiai, niku ana survei di kalangan gereja di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. 7 kiai yang paling dianggap toleran oleh orang Nasrani. Ampun sama Kapolres. Siji almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nomor 2 almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Nomor 3 almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 4 almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua Muhammadiyah. Nomor 5 Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6 Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nomor 7 Sohibul Maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Maho. Karena saya selalu mengajarkan tentang toleransi dan anti radikalisme, termasuk kerukunan antara orang Islam, NU dan Muhammadiyah. Kalau sendiri apa kayak begitu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya lah makmur kuwi berkah. Lah rukun kuwi makmur, lah makmur insyaallah berkah. Lha wong Ponorogo pengin rahmate mudhun dadi wong sing rukun. Insyaallah sugih kabeh. Amin. Bapak NU, Ibu Kadet. Bapak ganjel ton. Untuk balik sopo ya. Kalau mami aku ngaji di Tangerang, orang bilang manggung, muka panggung pengamen. Untuk ngompong, kayak metik. Saya menunjukkan Gus Miftah, terus apa lagi? Ayu ting ting. Iya, ya istilah apa? Gue menunjukkan Gus Miftah besok, insyaallah bareng Mbah Muhammad Besari. Ada masalah nih, gue melayu ting-tingan mesti alamat palsu. Dijawab sing bandar. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat blok
Balik ngomong rahmat berkah. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa selawatan hadrat aku. Ayo flash itu lagi selawatan lagi selawatan. Semuanya HP diangkat. Yang nggak bawa HP silakan angkat kakinya masing. Semua HP-nya diangkat ke atas. Shollu ala Nabi Muhammad. Termasuk yang di depan masjid, Bapak Ibu, Mbak yang di depan masjid. Ini sampai sana Pak Bupati ya? Ayo, saya ngangkat HP kan ada Gus Miftah, orang ngangkat HP kan ada Samsudin. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Mungkin salawatnya HP ini bilangnya kalau bisa. Shollu ala Nabi Muhammad, diangkat semuanya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa murid ing alam
Ini berduit ku, mau cukup. Apa jalan duit? Miskin. Oh, tak kayak kaos gitu. Cerewet orang duitnya. Mainnya ini. Ngaji bisa gue menang. Respon udah di GSU kiri respon. Yo ora aku suka yo mergo dungane Mbah Besar. Muga-muga kabeh oleh keramate Mbah Besari. Nah, suka dunya suka akhirat. Tak pengen terus ke iku tinggalane Mbah Besari. Pulau bola-bali DM Gus donga sugih. Sing diwaca dongane Mbah Kiai Imam Abdul Hasan Asadi. Niki kula ijazahke jenengan. Kula diijazahi kalih kula ijazahke jenengan. Diwaca bareng-bareng. Muga-muga kabeh digawe gampang urusan dunya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Itu dengan waca menbar salat. Waktu ping 3 ora ping 7 oleh nggih kula ijazahaken jenengan jawab qabil tu. Muga kabeh sugih. Balik ning asare Mbah Muhammad Besari niku. Orang pun soal itu. Wis kok jam 1 bisa. Sampai jam ini kita pengajian. Manut, mergo ngene Mbah yo sak jam ora apa-apa. Waton kopine panas. Panitia. Kopine adem gitu soalnya. Jenengan ngerti metode Bandungan, ngerti metode Sorokan. Acah-acah, santri ngerti tak? Saya mendapatkan satu fakta, ini untuk para duriyai Mbah Besari. Ada yang mengatakan pesantren Tegal Sari adalah pesantren yang melahirkan metode Bandungan dan Sorokan. Makna lafaz utawi iki-iki. Itu ada satu mushaf yang saya baca itu merupakan produk dari Tegal Sari. Walaupun ada lagi yang mengatakan pegon itu sumbernya dari Mbah Soleh Darat As-Samaroni. Gurune Mbah Hasim, gurune Muhammad Darwis. Sapa Muhammad Darwis iki? Kiai Haji Ahmad. Malah modar yo wis. Mungkin Muhammad Darwis modal yo wis. Tak jemu sambil Sukarlan. Langsung lekat ning dalam. Siapa perumusnya? Di situ disebutkan perumus dari metode Bandungan dan Sorokan itu adalah Kiai Ageng Muhammad Besari. Kisah-kisah beliau tercatat dalam Babat Ponorogo. Mila kula iki pesen Pak Bupati. Pak Bupati kuwi Pak Bupati. Pak Menko kamu. Sabar, Pak. Ini apa? Benang. Ini Pak Lurah. Orang ini Pak. Ya terus Pak. Plastik wi. Ora mik. Kalah itu. Nyiling mik kok. Ini soalnya dibayar tuh enggak? Gue dibayar dong soalnya. Jujur. Gue nyewa soalnya ini bayar piro? Mergo oleh sumpah sak kesane panitia ono. Piro bayare piro? Takoni. Tukang son, piro bayarmu? 150. Orang urun deh.
Buat hitungan. Buat hitungan. Nyo, duitku kabeh dikira pengen ki nyo gitu. 3 juta nyo. Arif. Wah, duitnya kabur. Arif, 3 juta cukup kan? Soalnya sih mbak. Jalur duit, jalur saling. Wah, aku ingin orang tukang som tak bayarin 3 juta mulai uangnya setruk. Orang deh. Tapi saya akui soundnya lumayan bagus malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini warisan Simbah Muhammad Besari. Beliau, kisah-kisah beliau ini ada yang mengatakan tercatat dalam Babat Ponorogo. Kelatapan Pak Bupati. Sejarah-sejarah Ponorogo ini ada usaha nggak untuk mengumpulkan sejarah Besari, Bathara Katong, Reok Ki Ageng Dumangkutu, Suryo Ngalam, Mengker, Telogo apa kan? Ngebel, usahamu apa? Saya sudah membuat monumen Rakyat Ponorogo dan di bawahnya ada Museum Peradaban. Museum Peradaban itu akan bercerita tentang rigid secara literatur tentang Ponorogo mulai dari lahir zaman kerajaan sampai sekarang. Ada di museum biar kemudian anak cucu. Muhammad Besari ini bagian dari itu. Mbah Muhammad Besari bagian dari peradaban Islam yang itu luar biasa, bahkan konon katanya pesantren Ponorogo itu menjadi kurikulum nasional pada saat itu. Wah, ditulis. Pasti ditulis, Gus. Tambah satu. Bupati kalau ngepiron loh. Enggak, jimat. Jadi ini ya, sejarah itu ditulis pasti akan memunculkan kontroversi, pasti. Tapi lebih baik terjadi kontroversi tapi ditulis daripada nggak ada kontroversi tapi nggak pernah ditulis. Nampak kayak itu nih, nampak kayak ini, kayak tunggu dulu Pak Kiai, kayak Aziz, dia paling ikhlas, antu juga. Udah tenang. Sarungnya ngelindring, pakai aja mereka gue ikhlas. Terus angkor ini Kiai itu, tak pakai sama ini amplop ini Pak Kiai, tak pakai Aziz. Si nyangoni aku itu Pak Bupati Matamu. Diatur ke Pak Kiai Aziz. Antem Doraemon. Matur Kiai Rawi Kiai. Kiai matur nuwun Kiai. Sapa sing derengmu kok ngene. Kuwi ora ngendi ki mau. Lurah jadi kene bae, lurah jadi kene. Akhirnya ini ono. Sampai lurah iki mangan kacang. Wis kuwi kan. Oke Mas Jani. Kalau Iwampo ini aku nyawar presiden jadi tuh dia aku ini. Aku itu di telepon kalau kecangkemnya SS. Hei, kui SS cuman kui jalur duit aku orang ngono. SS. Alhamdulillah, saya nggak ngomong bayar. Le, kan bakul es teh. Ini belajar dari bakul es. Insya Allah cepat atau lambat pasti cair. Es. Mulai sebetulnya jalan yang di Cimang. Jangan disebut di semua curhat atau undang ngaji gitu. Nah, Mbak Yayono.
Santai Pak Kiai. S. Wes. As Mbak. Sejarah itu ditulis, dibukukan, itu pasti kontroversi. Tapi kontroversi itu terjadi jauh lebih bagus daripada sejarah tidak pernah ditulis dan dibukukan. Minimal akan terjadi perdebatan. Ini bener apa ora, bener apa ora. Tapi itu jauh lebih bagus Pak Ora. Daripada nggak ada sama sekali. Lah, maksud kula nyuwun sewu pakai Hajiz. Kalau kita punya buku tentang peradaban pesantren mulai dari Tegalsari, itu kan bisa jadi pendidikan muatan lokal di sekolah. Sama nih. Itu keren. Keaswajaan umpamanya. Salah satunya membicarakan tentang Mbah Muhammad Besari. Kenapa? Kalau itu gak ada tulisan itu gini saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak. Tapi minimal kita punya rujukan. Contoh kayak beliau dikatakan, masyarakat mengenal beliau dari tutur lisan yang berkembang. Jadi gini kalau saya atur gitu. Ulama-ulama terdahulu itu memegang prinsip idfin wujudaka fi ardil humur. Mungkin di dunia nggak terlalu terkenal, bahkan dipendam sedalam-dalamnya. Idfin. Tetapi ternyata apa? Ketika seseorang sudah bisa memendam egoismenya, keakuannya, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Mila ulama yang sudah meninggal 276 itu masih bisa kita bicarakan hari ini. Bilang nyuwun saya Pak Kiai. Kok hari ini ada orang ngaku duriannya Nabi, kok ngomong nomor 17. Kok saya hampir nggak percaya. Soalnya kalau niku ngitung, Nyai Anom Besari ngantos Kanjeng Nabi niku pun urut 30 lah betul. Padahal Mbah Anom Besari dugi kula niku pun 10. Berarti lah wong saniki ngaku duriannya Kanjeng Nabi itu harus minimal nomor 30 ke atas, 35 ke atas. Berarti kalau ada orang ngaku saya duriannya Nabi Muhammad nomor 17, kui jelas ngaku. Coba jangan membuka nasab ini kalau makam ini. Mbah Anom Besari Putri niku dugi Kanjeng Nabi niku urut nomor 30. Kula dugi Mbah Anom Besari niku nomor 10. Berarti lah wong seusia kula ngaku duriane Kanjeng Nabi kok urutan ke-27 itu hampir dipastikan ngaku. Minimal 37, 39, 40 niku rada nalah. Ini loh Pak Ibu. Ini loh pelajarannya nyuwun sewu. Kenapa beliau itu bisa diceritakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mergo Mbah Muhammad Besari duwe cerita urip sing apik. Mila tugas awake dhewe sekarang generasi muda bagaimana membangun peradaban yang bagus. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Tapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Asarnya mbah kita dulu kelihatan. Wong kaya kula niku namung bekas-bekas asar dari mbah-mbah kita terdahulu. Bola-balik kula matur, apa bedane mbah-mbah biyen karo wong sakniki? Wong biyen niku senengane nandur ra ngarep-arep ngunduh. Wong sakniki gawane ngunduh ra gelem. Mbah-mbah dhewe biyen niku nyuwun sewu, nandur kayu jati, ora arep-arep ngetok kayu jati. Gawe reok, saya kisah dipakani karo reok sopo generasi hari ini. Biyen mbah-mbah kita tuh reok itu filosofi. Bila nyuwun sewu, reok itu ada beberapa versi. Lah sesuk pas pengajian kali Pak Kapolres, kali Pak Bupati di alun-alun, akan saya ceritakan filosofi reok dan awal mula sejarah reok yang diinisiasi oleh seseorang namanya Ki Ageng Demang itu, yang merupakan abdi dalam dari Brawijaya, nyuwun sewu, kemudian pindah ke Ponorogo. Saat itu Ponorogo belum menjadi Kabupaten Ponorogo, tapi namanya Wengket. Niku sesuk ngaji teng alun-alun Ponorogo, insya Allah bulan Juli. Sing gawe Pak Kapolres karo Pak Bupati. Lah sampai ora sida, insya Allah Bupatine cangkeme udunan.
Akhirnya kata ora. Sesuk tak gawe cak percil tak gawe cak percil. Jalanan gitu sih. Reok guys. Lah, mila nyuwun sewu. Sing gawe reok Ki Ageng Demangkutu niku tiyang Hindu. Ki Ageng Demangkutu. Surya Ngalam. Niku jarine biyen omahe teng Jetis. Mbah-mbah biyen gaweane nandur ngarep-arep mundur, awake dhewe sak gaweane mundur ra gelem nandur. Sing gelem mundur ra gelem nandur kuwi ana telu lek. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lek awakmu ora gelem nandur gaweane mundur berarti kelase kaya codot. Mila Bapak Ibu, para codot rahimakum. Amin. Mbah-mbah biyen iki nandur wit kelapa ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Sakniki gaweane ngombe degan ora tau nandur wit kelapa. Sapa? Ada ya Jis. Wong kok ndok pirsa. Yang membiasakan ana degan ning panggung niku kula. Soale kula mbiyen niku ora teko. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku nyuwun sewu Pak Kiai. Ben pengajian Pak Bupati. Isine soft drink tok. Ngono ABC. Pan niku gulane dhuwur. Mila sudah jadi rahasia umum. Kuatah Kiai NU niku sing duwe penyakit gula. Sedone wasilah gara-gara gula. Soale mbiyen apa? Ndur panggung di sini soft drink. Soft drink ki apik lho, HP soft tech kan. Ayo kok. Nah, saya soft tech ya nempel men. Ayo ke masa no amal. Simbah dibicarakan sampai hari ini. Bahkan setiap tahun haulnya tambah ramai ya Pak Lurah. Karena ada tinggalan dan atar yang luar biasa. Maka kita belajar. Mudah-mudahan ada tinggalan yang istimewa dari kita. Sehingga besok ketika kita meninggal dikenang oleh anak cucu kita. Amin Allahumma. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli iman alamada wal ali wal ashabi man wa'ada wal ali wal ashabi. Semuanya tangan diangkat untuk kanjeng Nabi bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, Simbah Muhammad Besari meninggalkan banyak warisan yang fisik berupa langgar. Dulu beliau meninggalkan joglo, beliau meninggalkan makam yang hari ini bisa kita ziarah dan mengalami berkah darinya. Beliau meninggalkan keris, tapi lebih dari itu, beliau meninggalkan keteladanan, integritas, kebebasan dalam berdakwah yang sampai hari ini masih bisa kita kenal. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa meneladani beliau dan mewarisi ajaran-ajaran beliau. Amin Allahumma. Barokah doa. Mbak Kiai Aziz. Nyaman dulu. Oh banyak apa ini? Mungkin bahagian baru banyak. Banyak ini bajes, kemudian baru banyak. Bersambung yo. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya mudabbir tabbir, ya muyassir yassir, ya musahhir sahhil, sahhil 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 alaina kull 'asir bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal barakati wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal salamah wa abwabal salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunubi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladan wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli al-khair. Bi barakati Mbah Muhammad Besari ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua panitia yang terlibat di haul hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada peringatan Haul Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun selanjutnya. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول
Aku